yang lagi rame dan yang sudah terjadi gitu ya. Kan banjir, Pak. Saling menyalahkan ini itu. Kalau menurut Pak Arianto gimana nih? Baik, kalau ini banjir yang di mana ini? Oh, di Pati. Oh, di Pati. Oh, jenengan daerah pemilihnya Pati kan. Harus bahas Pati dong. Oh, Pati. Iya. Jadi kalau kejadian bencana di Pati itu tidak lepas dari sistem pengelolaan hutan yang salah. Menurut jenengan salah. Salah. Artinya kebijakannya yang salah. Contoh berkaitan dengan penghutanan sosial. Nah, itu juga perlu dibenahi. Kemudian juga berkaitan dengan kebijakan perhutani, di mana tanaman-tanaman keras itu diganti dengan tanaman klirisidi. Ini nih, jagung mana jagung? Mana? Nggak ada jagung ya? Nah, ini yang praktis kalau saya melihat deretan pegunungan dari Jawa Barat sampai di Madura, itu saya melihat sudah sangat-sangat kritis. Ini akibat kritis. Kalau menurut saya ini akibat dari kesalahan sistem. Ini sistemnya. Kemudian juga ada faktor-faktor sosial di mana masyarakat juga butuh adanya lahan untuk bercocok tanam. Betul. Kalau hanya sekedar dalam rangka untuk makan, saya kira cukup. Hanya persoalannya sekarang pemanfaatan hutan di tanah Jawa khususnya itu sudah berorientasi untuk kepentingan ekonomi yang lain. Tapi kalau melihat ini, Pak, kalau di Pati sendiri kan nggak ada yang mau disalahkan lah, Pak ya. Mungkin dari masyarakat sendiri yang menanam jagung juga merasa, oh ini saya sudah nyewa kok gitu. Terus dari pihak perhutani sendiri, kita sudah menanam gitu. Nah itu loh Pak, saling berkaitan dan makanya saya setuju untuk tidak saling menyalahkan. Ya. Tetapi mari kita lihat persoalan ini secara jernih. Kalau petani atau penggarap itu sewa dengan perhutani, betul. Karena memang saat ini harus diakui bahwa perhutani ini dalam kondisi kelimpungan. Kalau boleh dikatakan kelimpungan dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan. Iya. Kelimpungan. Nah, oleh karena itu daripada lahan-lahan itu nganggur, lebih baik dikerjasamakan sama masyarakat. Disewakan. Atau disewakan. Itu disewakan. Menyalahi aturan nggak, Pak? Ya, kalau menyalahi aturan tidak menyalahi. Tidak menyalahi. Hanya persoalannya apakah itu tepat. Kalau menurut pandangan saya itu kurang tepat. Jadi sebaiknya persentase hutan di hutan, perbandingan antara daratan dengan hutan itu sebaiknya 30% itu untuk hutan. Sedangkan hutan di tanah Jawa sebelum terjadi kerusakan yang seperti saat ini itu dulu hanya 19%. Ketika hutan di Jawa masih bagus. Nah sekarang ini hutan di Jawa itu sudah begitu memprihatinkan. Oke, solusi terbaik dan tercepat. Ini kan sudah terlanjur ya. Ini masih Desember, Januari. Tentu curah hujan masih tinggi. Bisa lah terjadi hujan atau banjir seperti kemarin gitu. Solusi tercepat menurut jenengan apa? Kebijakan. Jadi kebijakan secara nasional yang ini perlu dikonstruksikan kembali. Mulai dari peraturan pemerintahnya, peraturan presidennya, kemudian peraturan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup, kemudian juga peraturan-peraturan di internal Perum Perhutani. Ini perlu direkonstruksikan kembali. Kemudian ada satu pemahaman yang sama bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, tetap menjaga konservasi, tetapi juga tetap berorientasi pada kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat itu mutlak. Nah soal rumusannya monggo kita sebagai negara, sebagai bangsa untuk duduk bersama untuk dikonstruksikan kembali. Siap membantu jenengan? Bukan siap membantu, itu menjadi satu tugas salah satu. Iya. Sebagai anggota DPR. Betul. Jadi saya punya satu kewajiban untuk bagaimana membangun sistem nasional. Oke. Terima kasih untuk Pak Arianta. Pokoknya sukses untuk jenengan. Tetap nyalon kembali, Pak. 2024.
ketika saya masih diberi kesehatan, kemudian masih diberi panjang umur, kemudian juga saya ditugaskan oleh partai saya PDI Perjuangan, kemudian juga saya diridhoi oleh Tuhan saya, insya Allah saya akan nyalon kembali. Dan orientasi saya nyalon kembali bukan pada kekuasaan ansih, tetapi saya lebih pada bagaimana agar sisa hidup saya ini bisa ada kemanfaatan secara sosial, untuk kemanfaatan semuanya. Kemudian saya berharap juga kepada khususnya masyarakat di Indonesia, saya untuk minta bisa bergabung di gerakan Jalan Lurus. Jadi gerakan Jalan Lurus itu satu gerakan, satu visi sosial, di mana salah satu tujuan utamanya adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Esensinya gotong royong, kekeluargaan, saling membantu, bukan saling bertikai kalau itu. Oke, terima kasih Pak Rianta. Lanjut. Ya, pokoknya terima kasih untuk kalian semuanya. Tonton terus video menarik di patinews.com. Assalamualaikum. Mas Kang, pirang 10 menit Kang.